Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Nur Evina Fitri dari kelas 4E. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi bab 6 yaitu tentang prosedur dan rancangan manajemen kelas. Nah, yang pertama di sini ada pengertian prosedur. Prosedur itu adalah cara untuk mengerjakan suatu pekerjaan menurut tingkat-tingkatnya. Prosedur juga merupakan suatu susunan yang teratur dari kegiatan yang berhubungan satu sama lain dan prosedur-prosedur yang berkaitan memudahkan kegiatan utama dari suatu organisasi. Lalu prosedur manajemen kelas itu merupakan serangkaian langkah dari kegiatan manajemen kelas yang dilakukan agar tercipta kondisi kelas yang optimal supaya proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Lanjut, ada prosedur dimensi pencegahan. Tindakan pencegahan itu merupakan tindakan yang dilakukan sebelum munculnya tingkah laku yang menyimpang. Adapun prosedur manajemen kelas dimensi pencegahan sebagai berikut. Nah, yang pertama ada peningkatan kesadaran diri sebagai guru. Maksudnya yang di sini adalah peningkatan kesadaran diri sebagai guru itu adalah hal yang paling strategis dan mendasar, karena dengan adanya rasa kesadaran kita sebagai guru akan mampu meningkatkan rasa tanggung jawab kita dan rasa memiliki yang menjadi modal dasar dalam melaksanakan tugas. Lanjut, yang kedua itu ada peningkatan kesadaran pada siswa. Maksudnya di sini adalah kurangnya kesadaran pada siswa itu akan menumbuhkan sikap suka marah, mudah tersinggung, yang memungkinkan siswa melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji, dan itu dapat mengganggu kondisi optimal yang telah terbangun pada proses belajar mengajar. Lanjut, yang ketiga ada sikap polos dan tulus dari guru. Sikap polos, tulus hati, jujur, dan terbuka adalah itu modal penting untuk menciptakan kondisi yang optimal untuk memberikan pembelajaran pada siswa. Selanjutnya yang keempat, mengenal dan menemukan alternatif manajemen kelas. Maksudnya di sini seorang guru harus mampu mengidentifikasi berbagai penyimpangan tingkah laku siswa yang sifatnya individual maupun kelompok, termasuk penyimpangan yang disengaja maupun tidak disengaja. Lanjut, yang kelima, menciptakan kontrak sosial. Pada dasarnya kontrak sosial ini diciptakan sangat berkaitan dengan standar tingkah laku yang diharapkan seraya memberi gambaran tentang fasilitas beserta keterbatasannya dalam memenuhi kebutuhan siswa. Yang kedua di sini ada prosedur dimensi penyembuhan. Nah, dalam prosedur dimensi penyembuhan ini yang pertama itu ada mengidentifikasi masalah. Nah, pada tahapan ini kita sebagai seorang guru harus melakukan kegiatan untuk mengenal dan mengetahui masalah-masalah manajemen kelas yang timbul dalam suatu kelas. Yang kedua, kita menganalisis masalah. Nah, seorang guru harus menganalisis penyimpangan pada siswa dan menyimpulkan latar belakang terjadinya penyimpangan tingkah laku dan sumber-sumber dari penyimpangan itu. Yang ketiga, menilai alternatif pemecahan. Pada tahapan yang ketiga ini maksudnya guru menilai dan memilih alternatif pemecahan berdasarkan sejumlah alternatif yang telah tersusun. Lalu yang keempat, mendapatkan balikan. Pada tahap yang keempat ini guru melakukan kegiatan kilas balik. Nah, untuk tujuannya itu untuk menilai keampuhan pelaksanaan dari alternatif pemecahan yang dipilih untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan yang direncanakan. Yang selanjutnya ada rancangan manajemen kelas. Nah, maksud dengan rancangan ini serangkaian kegiatan yang disusun secara sistematis berdasarkan pemikiran yang rasional untuk mencapai tujuan tertentu. Hal ini dia berkaitan dengan tugas guru, di mana seorang guru itu harus menentukan serangkaian
kegiatan tentang langkah-langkah manajemen kelas yang disusun secara sistematis berdasarkan pemikiran yang rasional. Nah, dalam penyusunan rancangan prosedur manajemen kelas ini, dia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya yang pertama ada pemahaman terhadap arti. Nah, maksudnya di sini dia dengan tujuan dan hakikat manajemen kelas akan memberikan arah kepada apa dan mengapa dan bagaimana harus berbuat dalam manajemen kelas. Lalu yang kedua, ada pemahaman terhadap hakikat siswa yang dihadapinya. Nah, maksudnya di sini setiap siswa itu pada setiap saat dalam lingkungan tertentu akan memperlihatkan sikap dan tingkah laku tertentu. Lanjut yang ketiga, pemahaman terhadap bentuk penyimpangan serta latar belakang. Nah, penyimpangan serta latar belakang tindakan penyimpangan yang dilakukan seseorang siswa melalui identifikasi bentuk penyimpangan yang dilakukannya. Lalu yang keempat, pemahaman terhadap pendekatan-pendekatan yang dapat digunakan dalam manajemen kelas. Itu pemahaman ini dia akan menambah kemampuan dalam menyesuaikan pendekatan tertentu dengan masalah penyimpangan yang dilakukan oleh siswa. Lalu yang terakhir, memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam membuat rancangan prosedur manajemen kelas. Nah, lanjut di sini setelah rancangan prosedur manajemen kelas telah disusun, hal yang paling penting adalah bagaimana proses pelaksanaan rancangan tersebut. Peranan dan pengaruh guru menjadi sangat penting, karena di samping kemampuan dan keterampilan guru dalam melaksanakan rancangan tersebut. Nah, sedangkan proses manajemen kelas dimulai dari langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, memahami hakikat, konsep, dan tujuan manajemen kelas. Yang kedua, menentukan permasalahannya, yaitu baik dari segi preventif atau kuratif. Yang ketiga, mempertimbangkan hakikat anak yang memiliki pertumbuhan dan perkembangan sendiri. Nah, lalu kita juga perhatikan kenyataan penyimpangan perilaku yang ada. Yang keempat, menentukan permasalahan, dari segi individu maupun kelompok. Yang kelima, menyusun rancangan prosedur manajemen kelas dari segi preventif, individual ataupun kelompok. Yang selanjutnya, menjabarkan langkah-langkah kegiatan. Di sini kita menjabarkan rancangan prosedur manajemen kelas. Yang selanjutnya, melaksanakan rancangan yang telah disusun, di mana fungsi dan peranan guru sangat menentukan. Yang terakhir, monitoring untuk mengetahui sejauh mana hasil pemecahan masalah itu. Dan itu dilaksanakan dan ditaati atau telah terjadi perkembangan baru. Baiklah, mungkin hanya segitu penjelasan dari saya tentang prosedur dan rancangan manajemen kelas. Baiklah, saya mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.